Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auliana Reski, NIM B1A1 19321, kelas H angkatan 2019, prodi S1 Farmasi, Universitas Megareski Makassar. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama, materi dan energi. Yang kedua, sistem periodik unsur. Yang ketiga, ikatan ion. Yang keempat, ikatan kovalen. Yang kelima, ikatan logam dan hidrogen. Yang keenam, ikatan van der Waals. Sebelum memasuki materi, kita perlu tahu apa sih itu kimia fisika. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat. Kimia fisika adalah ilmu yang mempelajari fenomena makroskopi, mikroskopi, atom, subatom, dan partikel dalam sistem kimia berdasarkan prinsip-prinsip dan konsep-konsep fisika dalam bidang khusus seperti termodinamika kimia, kuantum, dan kinetika. Tapi sebelumnya saya di sini hanya menjelaskan materi dan energi. Yang pertama, materi. Materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa yang menempati ruang, sedangkan massa adalah banyaknya materi yang terkandung dalam satu wujud. Zat ini ada tiga. Yang pertama, padat, cair, dan gas. Kedua, hukum kekekalan massa. Massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Adapun klasifikasi materi, yang pertama, materi merupakan zat murni atau campuran. Yang kedua, suatu materi yang berupa zat adalah unsur dan senyawa. Yang ketiga, bila materi berupa campuran, maka materi ini akan bersifat homogen dan heterogen. Yang keempat, perubahan antara unsur dan senyawa kimiawi. Yang kelima, perubahan antara zat dan campuran fisika. Nah, di sini kita lihat perubahan pada fisika. Yang pertama, perubahan yang bersifat sementara. Yang kedua, tidak menghasilkan zat baru atau partikel penyusun sama. Yang ketiga, yang berubah hanya wujud dan ukuran zat, atau gas menjadi air dan sebaliknya, air menjadi padat dan sebaliknya. Contohnya, es batu berubah menjadi cair dan berubah lagi menjadi uap air. Adapun perubahan materi pada kimia. Yang pertama, perubahan yang bersifat permanen atau tidak dapat diubah lagi menjadi zat kimia. Yang kedua, terjadi perubahan susunan zat dan menghasilkan zat baru. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Suatu objek memiliki energi jika dapat menyebabkan perubahan sesuatu. Energi berubah dari suatu bentuk ke bentuk yang berbeda. Yang kedua, bentuk-bentuk energi yaitu yang pertama, energi panas, energi mekanik, energi listrik, energi magnetik, energi kimia, energi bunyi, energi nuklir, dan energi matahari. Hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Energi dapat berubah dari bentuk satu ke bentuk yang lainnya. Contohnya, energi listrik berubah menjadi energi bunyi. Energi mekanik berubah menjadi energi listrik. Energi kimia berubah menjadi energi listrik. Adapun materi yang kedua, sistem periodik unsur. Berdasarkan penyusun unsur, yang pertama ada triade de Bruijn. Johann W. de Bruijn adalah orang pertama yang menemukan adanya hubungan antara sifat unsur atau trait dan massa atom relatif. Pada tahun 1817, dia memasukkan unsur tersebut ke dalam 3 kelompok unsur yang memiliki sifat sama. Dan terdapat beberapa elemen. Yang pertama, elemen 1 merupakan massa atom relatif nilai ketetapan. Dan pada elemen 3, massa atom relatif yang merupakan nilai ketetapannya. Namun, pada elemen 2, yaitu hasil rata-rata massa atom elemen 1 dan elemen 3. Penyusun unsur yang kedua ada daftar Mendeleev. Lothar Meyer dan Dmitri Ivanovich Mendeleev menemukan hubungan yang lebih terperinci antara massa atom relatif dengan sifat unsur. Pada tahun
1869, Mendeleev berhasil menyusun suatu daftar tersendiri terdiri dari 65 unsur kimia untuk menyusun daftar unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatif, dikenal dengan nama hukum periodik. Yang ketiga, sistem periodik modern. Sistem periodik modern disusun berdasarkan hukum periodik modern yang menyatakan bahwa sifat-sifat unsur merupakan unsur periodik dari nomor atomnya. Artinya, jika unsur-unsur berdasarkan kenaikan atomnya, maka sifat-sifat tertentu akan berulang secara periodik. Itu disebabkan tabel unsur-unsur tersebut dinamakan tabel periodik. Adapun sifat-sifat unsur dalam sistem periodik unsur. Yang pertama, jari-jari atom adalah jarak dari inti atom sampai kulit elektron terluar. Yang kedua, energi ionisasi adalah energi yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron terluar dalam satu periodik. Yang ketiga, afinitas elektron. Jika jari-jari atom kecil, maka interaksi semakin kecil, maka afinitas elektron semakin besar. Sedangkan jika jari-jari atom lebih besar, maka interaksi semakin lemah dan afinitas elektron semakin kecil. Adapun materi yang ketiga, ikatan ion. Ikatan ionik adalah gaya elektrostatik yang mempersatukan ion-ion dalam sebuah senyawa ionik. Ikatan ion adalah gaya tarik-menarik antara dua yang berlawanan muatan yang berbentuk melalui perpindahan elektron. Adapun sifat-sifat ikatan ion, yang pertama bersifat polar sehingga larut dalam pelarut polar. Yang kedua, memiliki titik leleh yang tinggi. Yang ketiga, baik larutan maupun lelehannya yang bersifat elektrolit. Selanjutnya ada pembentukan ikatan ion. Pembentukan ikatan ion dilakukan dengan cara transfer elektron. Ikatan ion timbul sebagai akibat dari gaya tarik-menarik antara ion yang bermuatan positif dan ion yang bermuatan negatif, yang dihasilkan karena perpindahan elektron. Kemudian, nama dan rumus senyawa ion. Gabungan kation dan anion menghasilkan senyawa ionik. Senyawa ionik dinamakan dengan mengurutkan kation dulu, lalu diikuti dengan nama anion. Ion dapat berupa monatomik atau poliatomik. Poliatomik juga disebut sebagai ion molekular. Materi keempat ada ikatan kovalen. Ikatan kovalen terbentuk dari overlap dua buah orbital yang masing-masing berisi satu. Ikatan kovalen merupakan ikatan kimia yang berbentuk dari pemakaian elektron bersama oleh atom-atom pembentuk ikatan. Pembentukan ikatan kovalen dengan struktur Lewis sebagai peranan elektron valensi dalam pembentukan ikatan. Gabungan atom-atom melalui ikatan kovalen akan membentuk molekul. Pembentukan ikatan kovalen dengan cara pemakaian bersama pasangan elektron tersebut harus sesuai dengan konfigurasi elektron unsur gas mulia, yaitu 8 elektron, kecuali berjumlah 2 elektron. Ciri-ciri kovalen polar. Yang pertama, senyawanya terbentuk dari unsur yang berbeda. Yang kedua, tidak simetris. Yang ketiga, adanya pasangan elektron. Selanjutnya, ciri-ciri senyawa polar. Yang pertama, dapat larut dalam air dan senyawa polar lainnya. Yang kedua, memiliki kutub positif dan kutub negatif akibat tidak meratanya distribusi elektron. Yang ketiga, memiliki pasangan elektron bebas. Adapun ikatan polar adalah ikatan kovalen yang pelnya cenderung tertarik ke salah satu atom yang berikatan. Perbedaan kovalen dan nonpolar. Yang pertama, kovalen nonpolar tidak dapat larut dalam air
berbeda keelektronegatifannya sangat kecil. Yang ketiga, tidak memiliki pasangan elektron bebas. Yang keempat, memiliki molekul simetris. Materi yang kelima ada ikatan logam dan hidrogen. Ikatan logam adalah ikatan yang terbentuk akibat adanya gaya tarik-menarik yang terjadi antara muatan positif dari ion-ion logam dengan muatan negatif dari elektron-elektron yang bebas bergerak yang dihasilkan oleh elektron valensi masing-masing logam. Adapun sifat-sifat logam, yang pertama sifatnya mengkilap, yang kedua daya hantar listrik, yang ketiga daya hantar panas, yang keempat titik didih dan titik leleh tinggi. Adapun klasifikasi ikatan logam menurut golongannya. Yang pertama, ikatan logam pada unsur transisi, ikatan logam pada unsur golongan utama. Menurut unsur penyusunnya dibagi atas dua, yaitu ikatan logam antar unsur sejenis, ikatan logam antar unsur yang berbeda jenis. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ikatan logam. Yang pertama, titik leleh dan titik didih. Yang kedua, jari-jari atom. Yang ketiga, jumlah elektron valensi. Yang keempat, bilangan koordinasi. Adapun asal mula terbentuknya ikatan logam. Ikatan logam memiliki sedikit logam valensi dan memiliki elektronegativitas yang rendah. Semua jenis logam cenderung melepas elektron terluar sehingga membentuk ion-ion positif atau kation logam. Kulit terluar unsur logam relatif longgar sehingga elektron terdekasiasi, yaitu suatu keadaan di mana elektron valensi tidak tetap posisinya pada suatu atom, tetapi senantiasa berpindah-pindah dari suatu atom ke atom yang lainnya. Ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen merupakan ikatan antara molekul yang memiliki atom dua yang terikat pada atom yang memiliki keelektronegativitas yang tinggi. Ikatan hidrogen digambarkan sebagai suatu bentuk interaksi elektrostatik antara atom hidrogen yang terikat pada atom elektron negativitas dengan atom elektron negativitas yang lain. Adapun sifat-sifat hidrogen, gas tidak berwarna, tak berbau, dan tak terasa. Mudah terbakar, dapat lebih banyak di bumi dalam bentuk persenyawaan. Memiliki titik didih dan titik lebur yang sangat rendah. Pada suhu normal, hidrogen adalah gas. Adapun klasifikasi ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen intramolekul, ikatan hidrogen intermolekul, faktor-faktor yang mempengaruhi ikatan hidrogen. Elektronegativitas, polaritas. Asal mula ikatan hidrogen. Hidrogen tertarik secara langsung pada salah satu unsur yang paling elektronegatif, menyebabkan hidrogen memperoleh jumlah muatan positif yang signifikan. Adapun contoh ikatan hidrogen. Air sebagai dasar kehidupan disatukan dengan ikatan hidrogen. Gaya tarik antar molekul polar yang mengandung hidrogen dengan pasangan elektron bebas dan elektron oksigen. Pada ikatan polar, setiap atom hidrogen bermuatan positif sehingga dapat menarik elektron. Ikatan hidrogen menyebabkan titik didih dan titik leleh air tinggi bila dibandingkan molekul lain yang kecil, tapi molekul non-polar. Adapun materi terakhir, ikatan van der Waals. Waals ialah gaya tarik-menarik antara atom atau molekul, di mana gaya ini relatif jauh lebih lemah dibanding gaya yang timbul karena ikatan valensi. Dan besarnya gaya ini ialah 10-7 kali jarak antara atom-atom atau molekul-molekul. Gaya van der Waals dalam ilmu kimia merujuk pada jenis tertentu gaya antar molekul. Istilah ini pada awalnya merujuk pada semua jenis gaya antar molekul
Dan sehingga saat ini masih terkadang digunakan dalam pengertian tersebut. Tetapi saat ini lebih umum merujuk pada gaya-gaya yang timbul pada polarisasi molekul menjadi dipol. Yang ketiga, gaya van der Waals terjadi akibat interaksi antara molekul-molekul nonpolar atau gaya London, antara molekul-molekul polar atau gaya dipol-dipol, atau antara molekul nonpolar dengan molekul polar atau gaya dipol-dipol terinduksi. Ikatan van der Waals terdapat antara molekul zat cair atau padat dan sangat lemah. Yang keempat, gaya van der Waals dahulu dipakai untuk merujuk semua jenis gaya tarik-menarik antar molekul. Namun, kini merujuk pada gaya-gaya yang timbul dari polarisasi molekul yang terlemah menjadi dipol seketika. Adapun klasifikasi gaya van der Waals dapat dibedakan berdasarkan jenis kepolarannya. Yang pertama, interaksi ion dipol gaya antar molekul ini terjadi antara ion dan senyawa kovalen polar. Yang kedua, interaksi dipol-dipol merupakan interaksi antar sesama molekul polar atau dipol. Yang ketiga, interaksi ion dipol tereaksi ion dipol terinduksi merupakan interaksi antar aksi ion dengan dipol terinduksi. Yang keempat, interaksi dipol-dipol suatu molekul polar yang berdekatan dengan molekul nonpolar akan dapat menginduksi molekul nonpolar. Yang kelima, interaksi dipol terinduksi dipol. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ikatan van der Waals, gaya London ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu jumlah elektron dalam atom atau molekul semakin besar ukuran atom atau molekul. Makin besar jumlah elektron sehingga makin jauh pula elektron terluar dari inti dan makin mudah awan elektron terpolarisasi serta makin besar gaya dispersi. Yang kedua, bentuk molekulnya yang memanjang atau tidak bulat lebih mudah menjadi dipol dibandingkan dengan molekul yang bulat sehingga gaya dispersi Londonnya akan semakin besar. Ada 4 gaya yang mempengaruhi ikatan van der Waals. Yang pertama, gaya orientasi. Kedua, gaya imbas. Yang ketiga, gaya dispersi atau gaya London. Yang keempat, gaya tolakan. Asal mula gaya dispersi van der Waals. Dipol-dipol yang berubah-ubah sementara gaya tarik yang ada di dalam bersifat elektrik. Yang kedua, dipol-dipol sementara yang memberikan kenaikan daya tarik antar molekul ada kenyataannya. 1. Molekul lebih menyukai memiliki polarisasi yang lebih besar dibanding dengan yang lain. Yang ketiga, kekuatan gaya dispersi antara molekul-molekul lebih lemah dibanding dengan ikatan kovalen di antara molekul. Yang keempat, pengaruh ukuran molekul terhadap kekuatan ikatan daya dispersi.